KPK telah menetapkan status Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah serta dua lainnya sebagai tersangka. Ketiganya langsung dilakukan penahanan di rutan di KPK Cabang Pom Dam Jaya Guntur selama 20 hari. Apakah ada rencana pemeriksaan kembali terhadap ketiga tersangka ataukah ada perkembangan lain terkait kasus suap proyek infrastruktur di Sulsel? Kami ajak Anda bergabung dengan reporter Amelina Zuneta dan juru kamera Febri Dwi Jayanti di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang, Amel. Ya, siang. Amel, silakan dengan laporan Anda. Ya, benar sekali bahwa operasi tangkap tangan ataupun OTT atas kasus dugaan suap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah MA sebagai tersangka yang ditetapkan pada Jumat malam lalu terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan juga jasa perizinan dan pengembangan infrastruktur Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021. Dapat kami informasikan bahwa kronologi kejadian menurut dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri menjelaskan, KPK berhasil mengetahui informasi tersebut berkat adanya aduan dari masyarakat terkait dengan dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang dilakukan pada Jumat 26 Februari lalu. Kemudian laporan tersebut berisi Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto atau AS akan memberikan sejumlah uang kepada Nurdin melalui perantara Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel Edi Rahmat atau IR. IR ini juga merupakan orang dari kepercayaan Nurdin Abdullah. Kemudian pada pukul 20.24 waktu Indonesia bagian Barat, AS bersama dengan IF atau supir IR menuju ke salah satu rumah makan di wilayah Makassar, dan setibanya di rumah makan tersebut telah ada IR yang sedang menunggu begitu. Kemudian dengan beriringan mobil, IS mengemudikan mobil milik Edi, sedangkan Agung dan Edi bersama dalam satu mobil milik Agung. Kedua mobil itu pun kemudian bergerak menuju Jalan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan tersebut, Agung diketahui menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021 kepada Edi. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian IF mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik AS yang dipindahkan ke bagasi mobil milik Edi di Jalan Hasanuddin. Adapun sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah, KPK mengamankan Agung saat dalam perjalanan menuju Bulukumba. Sementara itu, 1 jam berikutnya giliran Edi beserta uang dalam koper sejumlah sekitar 2 miliar turut diamankan KPK di rumah dinasnya. Adapun uang 2 miliar itu sebelumnya juga akan diberikan oleh Edi kepada Nurdin Abdullah. Kemudian juga Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah diamankan KPK sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah di rumah jabatan dinas Gubernur Sulsel. Tidak hanya itu pemirsa, Nurdin Abdullah juga diduga menerima uang dari kontraktor lain, diantaranya sebesar 200 juta rupiah pada akhir 2020 lalu. Kemudian juga Nurdin diduga menerima uang pada pertengahan Februari 2021 melalui SB sebesar 2,2 miliar rupiah. Untuk diketahui, Agung sendiri juga merupakan seorang kontraktor yang berasal dari pihak swasta. Agung ini juga telah lama mengenal baik Nurdin. Menurut Firly juga, Agung berkeinginan untuk mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2021. Kemudian juga terkait hal tersebut, Partai PDI Perjuangan melalui Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto juga mengungkapkan pihaknya berencana akan memberikan bantuan advokasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Namun menurut Hasto, pihaknya juga masih menunggu dari keterangan lebih lengkap dari KPK sendiri dan juga pihak PDI Perjuangan masih akan memantau jalannya proses hukum yang sedang berlangsung. Kemudian juga di sisi lain Hasto mengatakan Nurdin yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan juga merupakan sosok orang yang baik dan juga sosok orang yang dekat dengan petani begitu. Kemudian juga dalam kasus ini Nurdin telah membantah terlibat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan juga jasa perizinan dan pengembangan infrastruktur di Pemprov Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021. Pernyataan Nurdin tersebut dilontarkan pada Minggu 28 Februari di KPK kepada wartawan. Kemudian terkait update terkini, Pelaksana Tugas PLT Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri melalui keterangan mengatakan bahwa Ali memastikan pemeriksaan Nurdin langsung dikebut setelah masa isolasi mandiri selesai.
Namun lembaga anti korupsi juga bisa menabrak aturan tersebut. Hal itu tergantung dari kebutuhan penyidik. Nurdin juga harus menjalani isolasi mandiri sebelum diperiksa atau sebelum pemeriksaan dilakukan. Terkait hal ini belum ada informasi kapan proses dari dimulainya pemeriksaan oleh agenda ataupun tersangka Nurdin Abdullah sendiri. Namun di kasus lain terdapat hari ini dilakukan pemeriksaan saksi untuk tersangka JRH atas dugaan terkait pengadaan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019, di mana pemeriksaan dilakukan di kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Jenderal Sudirman nomor kilometer 4,5 Pahlawan, Kecamatan Kemuningan, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan pemeriksaan 1 Habib bagian rumah tangga Dinas Bupati Muara Enim dan juga 2 Harson Surnadi Kepala BKPSDM Kabupaten Muara Enim. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Amelinda Zaneta dan juga juru kamera Febri Dwi Jayanti atas laporan dari Gedung KPK Jakarta. Selamat melanjutkan tugas kembali, Amel.